Saya nggak punya. Habis pajak, habis pajak. Kebocoran pipa utama Perumda Air Minum PDAM Kota Cirebon di kawasan Plangon, Kabupaten Cirebon, menyebabkan gangguan pasokan air bersih ke Kota Cirebon. Akibat insiden tersebut, sekitar 30.000 pelanggan atau hampir 50% dari total pelanggan PDAM terdampak. Direktur Utama PDAM Kota Cirebon Sofyan Satari memastikan titik kebocoran telah ditemukan dan sedang ditangani oleh tim teknis. Dan untuk selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Cirebon, Eko Yulianto. Silakan rekan Eko Yulianto dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Iraka. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Izin melaporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana semburan air bertekanan tinggi yang muncul dari balik aspal di kawasan Plangon, Jalan Raya Pangeran Kejaksan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, menjadi tanda terganggunya pasokan air bersih ke Kota Cirebon. Peristiwa ini dipicu oleh kebocoran pipa utama milik Perumda Air Minum atau PDAM Kota Cirebon. Dampaknya tidak kecil. Sekitar 30.000 pelanggan atau hampir 50% dari total pelanggan PDAM mengalami gangguan distribusi air bersih. Saat diwawancara di lokasi, Direktur Utama PDAM Kota Cirebon, Sofyan Satari, memastikan bahwa titik kebocoran telah berhasil ditemukan dan saat ini sedang ditangani oleh tim teknis di lapangan. Ia menyampaikan bahwa kondisi pipa yang bocor sudah terlihat jelas sehingga proses perbaikan dapat segera dilakukan. Sofyan menjelaskan lama pengerjaan perbaikan diperkirakan memakan waktu 1 hingga 2 hari. Namun hal tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca di lokasi. Jika cuaca mendukung, proses perbaikan diharapkan bisa lebih cepat. Akibat kebocoran pipa utama ini, suplai air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Cirebon mengalami gangguan cukup signifikan. Sofyan menyebut jumlah pelanggan terdampak mencapai sekitar 30.000 sambungan rumah atau setengah dari total pelanggan PDAM Kota Cirebon. Seiring dengan gangguan tersebut, PDAM Kota Cirebon juga mulai menerima banyak keluhan dari masyarakat. Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih warga, PDAM menyiapkan layanan distribusi air menggunakan mobil tangki. Saat ini PDAM Kota Cirebon menyiapkan 3 unit mobil tangki. Selain itu, PDAM juga mendapatkan kedudukan tambahan dari PDAM di wilayah sekitar guna memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama proses perbaikan berlangsung. Dari sisi kerugian air, Sofyan mengungkapkan bahwa debit air yang terbuang akibat kebocoran ini tergolong besar. Diperkirakan sekitar 75.000 meter kubik air terbuang setiap harinya akibat pipa yang bocor. Pipa yang mengalami kebocoran diketahui merupakan pipa utama jenis DCIP yang telah terpasang sejak sekitar tahun 1978. Meski usianya mendekati 50 tahun, Sofyan menegaskan bahwa secara teknis pipa tersebut masih dinilai layak karena selama ini rutin dilakukan perawatan. Namun demikian, ia menduga kebocoran tidak semata-mata disebabkan oleh faktor usia pipa. Kondisi jalan yang menanjak dan labil serta beban kendaraan yang melintas di atasnya diduga turut memicu kerusakan pipa tersebut. Meski begitu, PDAM memastikan akan melakukan penggantian pipa pada titik yang mengalami kerusakan. Pantauan di lokasi kemarin, proses perbaikan pipa bocor masih terus berlangsung. Sejumlah petugas tampak mengenakan pakaian kerja, rompi keselamatan berjibaku di sekitar galian jalan. Sebagian petugas turun langsung ke area pipa yang bocor, sementara petugas lainnya membantu dari atas jalan. Pipa besar berwarna coklat gelap yang terlihat berkarat tampak berada di bawah lapisan aspal yang amblas dan berlubang cukup besar. Nah, sebelumnya dari celah wadan pipa, air sempat menyembur dengan tekanan kuat dan menggenangi area di sekitarnya. Aspal jalan terlihat terkelupas dan pecah, sementara tumpukan tanah serta material bebatuan hasil galian berserakan di sekitar lokasi. Untuk mencegah resiko kecelakaan, pihak PDAM telah memasang garis pengamanan serta papan peringatan di sekitar area galian. Penerangan tambahan juga disiapkan untuk malam hari. Akibat kerusakan tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami penyempitan sehingga pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan. Nah, sekitar diketahui Tribuners, kebocoran pipa utama PDAM Kota Cirebon ini terjadi pada Rabu malam tanggal 4 Februari 2026. Insiden tersebut meninggalkan kerusakan cukup parah pada badan jalan dengan aspal terkelupas, lubang besar menganga, serta semburan air bertekanan tinggi dari bawah tanah. Sebelumnya, Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Cirebon, Nedi Tresnadi, menyampaikan bahwa kebocoran pertama kali diketahui sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat setelah adanya laporan dari petugas piket. Saat dilakukan pengecekan, air sudah terlihat keluar dari bawah permukaan jalan. Kebocoran pipa transmisi berdiameter 600 mm ini menyebabkan terganggunya layanan air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Cirebon. Bahkan peristiwa tersebut sempat terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial, memperlihatkan deras aliran air yang merupai banjir bandang di jalan raya. Hingga saat ini, proses penanganan kebocoran pipa utama tersebut masih terus dipantau oleh pihak PDAM Kota Cirebon. Demikian Iraka, kembali ke studio. Ya, alhamdulillah itu pipanya sudah kelihatan dan permasalahan atau lokasi kebocorannya sudah kelihatan. Mudah-mudahan bisa segera ditangani.
Perkiraan berapa lama nih Pak perbaikan? Kurang lebih kalau cuacanya mendukung seperti ini mungkin 1-2 hari. Mungkin ya panitia sekitar itu. Pelanggan yang terdampak berapa di kota? Kurang lebih 30.000 pelanggan. Yang terdampak Pak ya? Ya, yang terdampak. Berapa persen dari pelanggan tadi? Kurang lebih 50%. 50%. Sudah ada yang ngadu-ngadu Pak, keluhan-keluhan sudah ada yang masuk. Iya, banyak keluhan yang masuk dan kami menyiapkan itu pelayanan lewat pengiriman mobil tangki. Berapa tangki Pak? Kami persiapan yang sudah itu kami insya Allah punya 3, kemudian kami disupport juga oleh teman-teman PDAM sekitar, mudah-mudahan cukup ya untuk menanggulangi. Boleh cukup. Iya. Jebol PDAM. PDAM jebol. Banyak Pak, apa ini? Iya. Saya nggak punya, Agus Fajar. Iya, Agus Fajar. Kalau bisa bawa ke sini. Tunjuk dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.